kita semua, sehingga pada siang menjelang sore hari ini Allah masih takdirkan kita untuk bisa melangkah di dalam kebenaran, untuk bisa melangkah ke jalan yang lurus, yaitu jalan untuk mencari ilmu. Semoga langkah panjenengan kula lan panjenengan sami tansah diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak akan masuk surga sebelum semua umatnya berkumpul di pintu surga dan Nabi Muhammad bersama-sama masuk dengan umat-umatnya termasuk kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, sampun diaturaken dening Mbak Wit wau bahwasannya waktunya sangat terbatas. Ini langsung saja kita belajar bersama ya Bu. Yang berikut tidak ada yang lebih pandai dan tidak ada yang kurang pandai dan tidak ada yang datar, tapi semuanya sama. Kita semuanya makhluk Allah yang tujuannya menghambakan diri kita. Untuk menghambakan diri kita itu berbagai jalan bisa kita lakukan, termasuk pada sore hari ini kita bersama-sama untuk menuntut ilmu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu yang kula hormati, langsung mawon, besok pada hari kiamat itu kita butuh pembelaan. Kita ketika datangnya hari kiamat kita butuh pembelaan. Kenapa kita harus dibela? Karena amal kita kurang. Karena amal soleh kita hanya sedikit, maka kita butuh dibela. Kira-kira siapa yang akan membela kita, Ibu? Apa orang tua kita? Apakah suami kita? Apakah anak-anak kita? Lah, bukan Ibu. Mereka butuh untuk memperjuangkan dirinya. Mereka butuh untuk menghadap Allah dengan semaksimal mungkin. Mereka menyiapkan dirinya masing-masing, tidak pernah mengingat siapapun kecuali kita hanya mengingat kecuali di situ yang ada hanyalah amal solih yang kita perjuangkan selama hidup di dunia, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu, di saat kita butuh pembelaan, ternyata yang bisa membela kita hanyalah Al-Quran, Ibu. Mushaf Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad itu nanti yang akan menolong kita, yang akan membela kita ketika kita di yaumil akhir. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, yang artinya Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa dimintai pembelaan. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka dia akan menuntunnya ke dalam surga. Namun apabila Al-Quran itu berada di belakangnya, maka Al-Quran itu akan menggiring panjenengan ke dalam neraka. Jadi Ibu jelas, ketika kalau kita mau dibela oleh Al-Quran, seharusnya Al-Quran kita letakkan di mana, Ibu? Di depan kita. Apakah di depan kita hanya kita proroi saja? Tentunya tidak. Tentunya harus kita baca, harus kita pelajari, dan selanjutnya kita amalkan isinya. Ketika kita mampu untuk membacanya, mampu untuk mengamalkannya, dan mampu untuk memahami isinya, maka di situ Al-Quran akan datang kepada panjenengan sami untuk membela panjenengan. Siap dibela, Ibu? Siap. Siap ngaji, Ibu? Harus siap. Jadi itulah usaha kita. Selagi kita masih punya kekuatan, selagi kita masih diberi kesehatan, selagi kita masih diberi usia, maka mari kita kejar untuk bisa dibela oleh Al-Quran dengan cara itu tadi. Selanjutnya hadis itu diterangkan, dan barang siapa yang Al-Quran dijadikan di belakangnya, maka dia akan digiringnya ke dalam neraka. Masya Allah, Ibu.
maksud daripada Al-Quran berada di belakangnya Ibu. Ketika kita hidup di dunia tidak pernah berpedoman dengan Al-Quran. Setiap perbuatan kita hendaknya kita itu manut kalih tuntunane Al-Quran yang telah tertulis dan tersirat di dalam Al-Quran itu tadi. Umpamanya kita mau makan, makanan ini halal apa haram ya? Makanan ini boleh saya makan apa enggak? Ketika ada minuman khamr yang itu dilarang oleh Al-Quran, berarti kita juga tidak boleh meminumnya. Ketika kita mau memfitnah seseorang, karena Al-Quran melarang kita untuk memfitnah, kita juga tidak boleh memfitnah seseorang. Itu artinya Al-Quran kita letakkan di depan kita. Semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran.